Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, yang terhormat Ibu Gustiana Mega Anggita, SPD, JAS, MOR, selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Perkembangan Kemampuan Motorik Halus Anak Tunagrita di SLB Negeri Ungaran. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahid Yuryanto, NIM 621141505 dari Prodi S1 jurusan S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Langsung saja pada bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Penulis dalam pembuatan skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Di antaranya, saat ini yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus adalah kematangan pada kemampuan motoriknya. Perkembangan motorik anak beriringan dengan kematangan fisik anak, yaitu berhubungan dengan salah satunya kemampuan motorik halus anak. Kemampuan motorik halus merupakan keterampilan yang sangat penting untuk menunjang semua pembelajaran yang ada. Kemampuan motorik halus di sekolah dapat ditingkatkan dengan melakukan kegiatan membatik, meronceng, melukis, menggunting, menulis, menjahit, melipat, menganyam, bermain balok, playdoh, dan game edukasi lainnya tentunya. Perkembangan motorik beriringan dengan proses kematangan fisik anak, yaitu berhubungan dengan perkembangan kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Dasar dari setiap aktivitas gerak tubuh manusia adalah motorik kasar, sehingga penguasaan terhadap motorik kasar merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan motorik halus. Jika anak tunagrahita memiliki kemampuan motorik kasar yang baik, maka perkembangan kemampuan motorik halus anak akan terangsang dengan baik pula. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, perlu adanya pengamatan mendalam mengenai kemampuan motorik halus anak tunagrahita, tepatnya di SLB Negeri Ungaran. Hal ini penting untuk mengetahui segala keterlambatan dan gangguan perkembangan motoriknya sehingga dapat terdeteksi sehingga dapat dikoreksi sedini mungkin. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul analisis perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita di SLB Negeri Ungaran. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus memiliki masalah tumbuh kembang. Alternatif kegiatan khusus yang efektif dalam melatih kemampuan motorik halus anak tunagrahita SLB belum bervariasi. Dan yang ketiga, anak tunagrahita kesulitan dalam pergerakan jari jemari tangan, pergelangan tangan, dan koordinasi mata dengan tangan dengan baik. Dan belum adanya data tentang kemampuan motorik halus pada anak tunagrahita di SLB Negeri Ungaran. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah dengan hanya memfokuskan pada satu variabel peneliti, yaitu analisis perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita di SLB Negeri Ungaran. Dalam penelitian ini, peneliti juga merumuskan masalah, yaitu bagaimana perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita di SLB Negeri Ungaran jika dilihat dari masing-masing aspek kemampuan motorik halus. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita di SLB Negeri Ungaran. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu untuk memperluas pengetahuan dan memberikan gambaran dan wawasan bagi anak tunagrahita dan pada orang tua tentang kemampuan motorik halus. Kemudian untuk manfaat praktis yaitu bagi peneliti dapat memberikan masukan dalam rangka keilmuan di bidang kebugaran jasmani dan kemampuan fisik. Bagi pendidik, peneliti ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan menjadi program latihan terhadap anak tunagrahita. Bagi orang tua, penelitian ini dapat memberikan gambaran perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita selama di SLB Negeri Ungaran. Kemudian bab 2, kajian teori. Kemampuan motorik adalah kematangan otot dan syaraf dalam menunjang aktivitas gerak anggota tubuh. Makin tinggi kemampuan perkembangan motorik seseorang, maka dimungkinkan daya kerjanya akan menjadi lebih tinggi dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu kemampuan motorik halus. Ada beberapa definisi mengenai kemampuan motorik halus yang diungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain menurut Santrok, kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan gerakan-gerakan yang diatur secara halus seperti menggenggam mainan, mengencang baju, atau melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan. Santrok 2007. Pada dasarnya anak tunagrahita dalam beraktivitas tidak terlepas dari motorik kasar dan khususnya motorik halus. Akan tetapi jika kemampuan motorik halus anak tunagrahita kurang optimal akan mengakibatkan hambatan-hambatan dalam beraktivitas. Kehidupan sehari-hari seperti memegang benda, mengambil benda, memindahkan benda, dan memutar benda yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dari anak
anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku, sosial, ataupun ciri-ciri fisik lainnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Kemudian anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti tidak mampu merumuskan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya, dan lain-lain. Anak tunagrahita seperti sindrom Down atau autism ini tersebar di seluruh penjuru tanah air. Ada yang ditempatkan di panti-panti asuhan, tapi ada pula yang tinggal bersama keluarga. Walaupun mereka menderita retardasi mental dan perkembangan fisik yang lamban, tapi tidak berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keterampilan mereka masih bisa dilatih dan dikembangkan, bahkan bisa berprestasi. Selanjutnya, penyebab anak tunagrahita. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami tunagrahita. Menurut kurun waktu terjadinya yaitu di bawah sejak lahir dan faktor luar seperti penyakit dan keadaan lainnya. Penyebab ketunagrahitaan yang diuraikan oleh Sumaryanti 2012 adalah masa prenatal atau sebelum kelahiran, masa natal atau saat kelahiran, dan masa postnatal setelah kelahiran. Kemudian pengertian anak tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan menurut American Association on Mental Deficiency atau AMD, yaitu yang dikutip oleh Effendi adalah mereka yang memiliki kecerdasan dan adaptasi sosial terlambat. Namun mereka mempunyai kemampuan untuk perkembangan dalam bidang akademik, sosial, dan kemampuan belajar. Tunagrahita ringan juga disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Wechsler atau WASC memiliki IQ 69 sampai 55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Selanjutnya, karakteristik anak tunagrahita ringan. Karakteristik anak tunagrahita ringan tidak berbeda jauh dengan anak normal pada umumnya. Tetapi kemampuan motorik anak tunagrahita ringan lebih rendah dari anak normal. Pada usia 16 tahun atau lebih, mereka dapat mempelajari bahan yang tingkat kesukarannya sama dengan kelas 3 dan kelas 5 SD. Kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara setengah dan 3/4 kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Anak tunagrahita ringan mengalami ketinggalan 2 atau 5 tingkatan di bidang kognitif dibanding anak normal. Anak tunagrahita juga perlu diberikan aktivitas yang dapat mengembangkan fungsi gerak mereka. Hal tersebut diperlukan supaya mereka lebih siap untuk terjun di dunia kerja ataupun peningkatan keterampilan hidup mereka. Beberapa aktivitas yang diberikan pada anak tunagrahita harus lebih bervariasi dan menyenangkan, karena tingkat konsentrasi yang rendah membuat mereka mudah bosan ketika diberikan aktivitas. Selanjutnya, kerangka berpikir. Bisa dilihat di slide. Setiap anak tunagrahita memiliki perkembangan motorik yang berbeda-beda. Dari sinilah tugas guru atau pembimbing dapat mengamatinya dan melatih anak dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan dalam kemampuan motorik halus sehingga dapat tercapai tahapan perkembangannya dengan baik. Jadi di sini untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus bisa dilihat di slide ya. Terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa aspek dalam motorik halus seperti pergerakan jari jemari, pergelangan tangan, dan koordinasi mata dengan tangan. Dari situlah nantinya dapat dianalisa sehingga dapat terlihat keseluruhan perkembangan kemampuan motorik halus. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk pendekatan dan desain penelitian yang digunakan yaitu dengan metode survei. Digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket dengan tes perbuatan dalam melakukan kegiatan motorik halus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita di SLB Negeri Ungaran. Untuk desain penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita ringan di SLB Negeri Ungaran sebanyak 13 siswa. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling. Maka sampel pada penelitian ini berjumlah 13 anak tunagrahita ringan. Peneliti melakukan pengambilan sampel yaitu seluruh anak tunagrahita ringan SDLB Negeri Ungaran umur 4-13 tahun. Untuk instrumen penelitiannya yaitu mengukur perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrahita. Dalam penelitian ini adalah instrumen tes yaitu tes perbuatan melalui pengamatan atau observasi. Tes perbuatan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus subjek pada 3 indikator kemampuan
motorik halus, yaitu menggerakkan jari jemari tangan, menggerakkan pergelangan tangan, dan tentunya koordinasi mata dengan tangan. Anak tunagrita diberikan tes kemampuan perkembangan kemampuan motorik halus berupa kegiatan bermain play-doh dan Lego, yaitu membentuk play-doh menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Yang kedua, membentuk play-doh menggunakan kesemua jari, menekan play-doh pada alat cetak dengan jari jemari, memotong play-doh menggunakan pisau plastik, membuat bentuk tangga warna menggunakan Lego dan memperkirakan urutan warnanya setelah diberi instruksi. Kemudian mengelompokkan brick Lego berdasarkan warna yang sama, mengelompokkan brick Lego berdasarkan bulatan yang sama, dan membentuk-bentuk 3 dimensi menggunakan Lego sesuai imajinasinya secara rapi. Setelah itu diberi nilai pada lembar penilaian untuk mendapatkan data kualitatif. Untuk rubrik penilaiannya bisa dilihat di slide berikut. Terlihat masing-masing indikator aspek perkembangan kemampuan motorik halus dengan masing-masing skor penilaian mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Dan tidak lupa dilengkapi dengan keterangan standar perbuatan pada masing-masing skor penilaian. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Bisa dilihat di slide. Untuk proses pengumpulan data setelah semuanya terkumpul yaitu menganalisis data tersebut. Dimulai dengan mengkaji data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti memberi nilai pada lembar pencatatan data motorik halus yaitu MB, BSH, BSB dengan masing-masing nilai 1, 2, dan 3. Pada setiap indikator untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus dilanjutkan dengan menghitung skor total dari 8 kegiatan, kemudian nilai yang diperoleh dimasukkan dalam kategori MB atau mulai berkembang yaitu nilai kurang dari 12,9, BSH atau berkembang sesuai harapan yaitu nilai antara 12,9 atau 19,1, BSB berkembang sangat baik yaitu nilai 19,1 atau bisa lebih untuk melihat hasil keseluruhan perkembangan kemampuan motorik halusnya. Selanjutnya menyusun data tersebut menjadi susunan kalimat deskripsi atau gambaran suatu objek yang bermakna. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa angka. Tingkat keberhasilan dari penelitian ini menggunakan rumus-rumus rata-min. Rata-rata min dalam studi jenuh bisa dianotasikan dengan M rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah datanya. Anak Sudiono 2012. Berikutnya yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan data lembar penilaian yang telah terisi secara lengkap, sehingga peneliti bisa langsung melanjutkan ke tahap analisis data. Peneliti dapat memaparkan hasil analisis dan karakteristik responden. Pada penelitian ini secara keseluruhan perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagrita di SMP Negeri Ungaran yang mencakup 3 aspek, yaitu pergerakan jari jemari tangan, keterampilan pergelangan tangan, dan koordinasi mata dengan tangan. Dari 8 kegiatan bermain dalam latih perkembangan kemampuan motorik halus, seperti pada gambar berikut, berdasarkan pengamatan ditemukan ketika kegiatan bermain Lego masih banyak anak yang mengalami kesulitan, seperti ketika anak membuat bentuk tangga warna menggunakan Lego dan memperkirakan urutan warnanya setelah diberi instruksi, dan ketika membuat bentuk 3 dimensi menggunakan Lego seperti membuat bentuk binatang, rumah, dan bentuk lainnya. Lain halnya pada kegiatan bermain play-doh, seperti ketika anak membentuk play-doh menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, membentuk play-doh menggunakan kesemua jari, menekan play-doh pada alat cetak, dan memotong play-doh menggunakan pisau plastik. Anak-anak dapat mengikuti dengan sekali penjelasan dan contoh yang diberikan peneliti terhadap kegiatan main tersebut. Secara lebih rinci, pada variabel kemampuan pergerakan jari jemari tangan dari 13 anak adalah sebesar 15,38% atau sebanyak 2 anak berada pada kategori MB atau mulai berkembang, sebesar 38,46% atau sebanyak 5 anak berada pada kategori BSH berkembang sesuai harapan, sebesar 46,15% atau sebanyak 6 anak pada kategori BSB atau berkembang sangat baik. Pada variabel kemampuan pergerakan jari jemari tangan dapat dikatakan tercapai dengan baik jika anak dapat menyesuaikan ketika perintah membentuk play-doh menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, dan anak dapat mengikuti dengan baik dan benar. Sebagai contoh, ketika anak membuat bentuk play-doh dengan kedua jari tersebut, sedangkan jari lainnya dan pergelangan tangan sebagai stabilisasi. Selanjutnya, pada variabel kemampuan pergerakan pergelangan tangan dari ke-13 anak adalah sebesar 15,38% atau sebanyak 2 anak berada pada kategori MB atau mulai berkembang, sebesar 38,46% atau sebanyak 5 anak berada pada kategori BSH atau berkembang sesuai harapan, sebesar 46,15% atau sebanyak 6 anak berada pada kategori BSB berkembang sangat baik. Pada variabel kemampuan pergerakan pergelangan tangan, di mana fungsi untuk mengatur arah, daya, dan kekuatan dalam melakukan kegiatan memegang suatu benda, misalnya ketika kegiatan bermain membentuk play-doh menggunakan kesemua jari,
dan kegiatan memotong-motong pledok menggunakan pisau plastik yang memiliki peran penting pada pergelangan tangan dengan adanya penekanan yang ditimbulkan sehingga dapat membuat bentuk bulat dan bentuk 3 dimensi lainnya sesuai dengan imajinasi. Berikut pada variabel kemampuan koordinasi mata dengan tangan dari ke-13 anak adalah sebesar 23,07% atau sebanyak 3 anak berada pada kategori MB atau mulai berkembang, sebesar 38,46% atau sebanyak 5 anak pada kategori BSH berkembang sesuai harapan, sebesar 38,46 atau sebanyak 5 anak berada pada kategori BSB berkembang sesuai harapan. Berkembang sangat baik maksud saya. Pada variabel kemampuan koordinasi mata dengan tangan memiliki fungsi untuk mengontrol pergerakan tubuh dalam kerjasama dengan fungsi sensorik tubuh sehingga dapat meningkatkan daya konsentrasi yang tinggi. Misalnya ketika kegiatan bermain Lego, yaitu membentuk bentuk tangga warna menggunakan Lego dan memperkirakan urutan warna setelah diberi instruksi, di mana koordinasi sangat diperlukan. Terlihat pada saat pengamatan, anak mendengarkan perintah dan tetap fokus dan konsentrasi dalam kegiatan bermain sehingga dalam penyusunan tangga warna tidak terdapat kekeliruan. Pencapaian perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagreta SMP Negeri Ungaran pada masing-masing indikator menunjukkan adanya perbedaan antara anak satu maupun dengan anak lainnya. Untuk pembahasan, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat memaparkan pembahasan pada penelitian ini, yaitu kemampuan motorik halus merupakan keterampilan yang sangat penting untuk menunjang semua pembelajaran yang ada. Game edukasi dapat memudahkan pengajar atau pembimbing anak-anak dalam mengajarkan sebuah pelajaran yang dapat diingat dan mudah dipahami oleh anak tunagreta. Kemampuan menggunakan jari jemari tangan dapat dilihat ketika anak sedang membentuk pledok menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Menekan pledok pada alat cetak dengan jari jemari membuat bentuk 3 dimensi menggunakan Lego. Sebagai contoh, ketika anak diperintahkan membentuk pledok menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, maka hendaklah anak membuat bentuk pledok hanya dengan kedua jari tersebut, sedangkan jari lainnya dan pergelangan tangan sebagai stabilisasi. Sedangkan pergelangan tangan merupakan pusat dari kesegarannya dalam melakukan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengatur arah, daya, ataupun kekuatan dalam memegang sesuatu. Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan dengan berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan efisien dan penuh ketepatan, serta untuk mengontrol pergerakan tubuh dalam kerjasama dengan fungsi sensorik tubuh, misalnya menangkap bola tangan dan mata terkoordinasi. Pada variabel kemampuan pergerakan jari jemari tangan dapat dikatakan tercapai dengan baik jika anak dapat menyesuaikan ketika perintah membentuk pledok menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, dan anak dapat mengikuti dengan baik dan benar. Tingkat keberhasilan anak tunagreta pada variabel pergerakan jari jemari tangan mencapai angka 38,46% dan sisanya masih perlu dilatih supaya dapat mencapai tujuan perkembangan kemampuan motorik halusnya. Pada variabel kemampuan pergerakan pergelangan tangan, di mana fungsi untuk mengatur arah, daya, dan kekuatan dalam melakukan kegiatan memegang suatu benda. Tingkat keberhasilan anak tunagreta pada variabel pergerakan pergelangan tangan mencapai angka 46,15% dan sisanya masih perlu dilatih supaya dapat mencapai tujuan perkembangan kemampuan motorik halus. Pada variabel kemampuan koordinasi mata dengan tangan memiliki fungsi untuk mengontrol pergerakan tubuh dalam kerjasama dengan fungsi sensorik tubuh sehingga dapat meningkatkan daya konsentrasi yang tinggi. Terlihat pada saat pengamatan, anak mendengarkan perintah dan tetap fokus dan konsentrasi dalam kegiatan bermain, sehingga dalam penyusunan tangga warna tidak terdapat kekeliruan. Tingkat keberhasilan anak tunagreta pada variabel koordinasi mata dengan tangan mencapai angka 38,46% dan sisanya masih perlu dilatih supaya dapat mencapai tujuan perkembangan kemampuan motorik halus. Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat dilihat secara keseluruhan perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagreta di SMP Negeri Ungaran dari ke-13 anak sebesar 15,38% atau sebanyak 2 anak berada pada kategori MB atau mulai berkembang, sebesar 38,46% atau sebanyak 5 anak berada pada kategori BSH atau berkembang sesuai harapan, sebesar 46,15% atau sebanyak 6 anak pada kategori BSB berkembang sangat baik. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu pengambilan data mengenai proses belajar dan perkembangan kemampuan motorik halus anak tunagreta SMP Negeri Ungaran hanya dilakukan masing-masing 1 kali pada setiap rumah anak. Tetapi akan lebih baik jika penelitian ini dilakukan beberapa kali observasi sehingga dapat dijadikan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian atau pengamatan lebih lanjut. Yang kedua, pengambilan data dilakukan pada saat pandemi COVID-19.
Kondisi ini menyebabkan penelitian tidak bisa dilaksanakan di sekolah dan mengalami keterbatasan untuk berinteraksi secara fisik serta tidak bisa melakukan kontak tatap muka secara langsung. Pada saat pengambilan data jumlah siswa dibatasi dan guru SMP Negeri Ungaran tidak bisa ikut serta untuk terjun ke lapangan atau datang di tiap-tiap rumah anak. Terakhir yaitu bab 5 penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan berdasarkan kegiatan dilakukan kemudian diamati dan dilakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan data sebagai berikut. Perkembangan kemampuan motorik halus dari 13 anak tunagrata di SLB Negeri Ungaran sudah menunjukkan hasil yang baik atau sebesar 46,15% atau sebanyak 6 anak berada pada kategori PSB berkembang sangat baik dan sisanya menunjukkan sebesar 38,46% atau sebanyak 5 anak berada pada kategori PSA berkembang sesuai harapan sebesar 15,38% atau sebanyak 2 anak berada pada kategori PSB berkembang sangat baik sehingga membutuhkan latihan agar tujuan perkembangan motorik halusnya dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan ketiga aspek pada perkembangan kemampuan motorik halus secara umum sudah menunjukkan pada kategori PSB berkembang sangat baik. Anak-anak sudah mampu dengan sangat baik dan meningkatkan kemampuan tangan, jari, dan pergelangan tangan. Dengan adanya penekanan yang ditimbulkan, semuanya bergerak mengikuti koordinasi gerakan matanya. Seperti saat anak bermain edukatif Lego maupun Play-Doh. Dengan koordinasi mata dengan tangan yang baik serta adanya penekanan pada pergelangan tangan dan jari jemari, maka hasil yang dikerjakan dapat lebih efisien, tepat, dan cepat. Untuk saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, diharapkan untuk orang tua dapat berperan aktif dalam merangsang anaknya melakukan aktivitas motorik pada kegiatan keseharian anak. Yang kedua, diharapkan agar sekolah memperhatikan kelengkapan permainan edukatif yang ada di ruangan bermain sehingga nantinya kebutuhan akan tercapai perkembangan kemampuan motorik halus dapat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, hasil penelitian ini hendaknya menjadi suatu wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti sebagai acuan kelak jika menjadi guru ataupun ilmuwan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.